Di tengah malam mukalun basah. Nyona pertanyaan dari Fadli Ilmi. Assalamualaikum Abuya, maaf terlebih dahulu. Abuya, jino na pro dan kontra tentang ratib survei. Kibanyan Abuya. Mohon pencerahan supaya kamu yang awam hana salah faham. Terima kasih Abuya. Ratib surveinya ada Tunku Daud Pango. Terminaji Munyohana Tunku Daud Pangonya bergabung dengan Abu Amran, tetapnya ratib surveinya. Nah, pencetus ratib surveinya Tunku Daud Pango. Tunku Sukri ya. Sukri Daud. Tunku saya. Kamu kan Tunku Daud ya. Tunku Pangonya akhirnya dan sebab beliau yang mendirikannya. Walau tidak beliau bergabung dengan Abu Amran, tetap atas tersebut akan ada. Cuman bagaimana hukum mengikut ratib tersebut? Ya silakan saja. Ratib tersebut kan yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Kedua dah zikir sama-sama la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cuman waktu dia berzikir, lelaki bak burai tanya ilmu mengucapkan la ilaha illallah. Pertama, kiban hukum tam lingak kena. Lingak. Lingak dalam zikirnya. Pernah ilmu. Yang perlu nasihat dari burai. Kamu zikirnya kena zikir kiban ilmu mengucapkan zikir. Ilmu mengucapkan zikir la ilaha illallah. Bagaimana caranya? Apakah jud hukum urunkan la ilaha illallah? Boleh begitu? La ilaha illallah. Betul kan? Nah, munyo gadoha ba ilaha haram hukum. Hati-hati makanya benda ilmunya. Man laginya cara pujul ikut silakan. Itu kan kalimat yang bagus, berzikir yang paling afdalul zikri kata Allah dalam Al-Quran. Zikir sebaik-baiknya adalah la ilaha illallah. Silakan ikut. Cuma waktu tak ikut benda ilmu dari pak ilmu dengku. Dah tanya. Man lu ikut ratib terbaik na gure lon. Tanya mak gure ne perlu kamu kiban cara keun ratib terbaiknya. Nah, lagi cara. Silakan. Terus apa yang yang menjadi khilafiyah orang sekarang terhadap ratib terbaik? Khilafiyah itu sebenarnya ya mungkin terlalu tinggi ilmu. Yang diajarkan oleh Abu Amran itu terlalu tinggi ilmunya. Maka menyogetanya kalau sudah ikut terbaik. Nah, pengajian tinggi saran lu mundur. Mundur macam zikir. Nah, mundur saja. Nah, ada masalah ya? Ya boleh. Nah, lagi ajar. Terus khilafiyahnya yang mana lagi? Khilafiyahnya menurut yang almarhum Abuya Muhyiddin katakan kepada saya dan Abuya Jamal katakan kepada Luntuan bahwa Abuya Amran itu terputus silsilahnya kepada Abuya Amran. Terputus silsilah tarikatnya. Karena Luntuan lunjak ba Abu Tumil lentanyong kiban Abuya Amran itu dulu mengaji dengan Abuya Mudawali hanya sampai ke matan takrib. Walau demikian, zikirnya tetap berzikir dengan ayahnya sendiri. Di antara anak-anak Abuya Mudawali yang sudah alim ketika itu, jika Abu Tumil adalah Abu Yaron, berarti Abuya Muhyiddin. Waktu itu beliau umur 24 tahun. Abuya Muhyiddin umur 24 tahun saat masih ada Abuya Mudawali. Abuya Jamal masih 11 tahun. 11-an tahun. Abuya Amran masih 7 atau 8 tahun. Maka silsilah itu kan belum sempurna. Yang paling sempurna tarekatnya adalah yang dibawa langsung oleh Abuya Muhyiddin langsung. Karena umurnya 24 tahun. Sudah kaji Bu Mahali. Kaji temu Bu Mahali. Dan masa Abuya Mudawali. Nah, itu saja yang bermasalah sedikit. Cuma ada yang ikut juga alhamdulillah kan. Ya cuma kita sarani kepada pengikut MPTT sudah cukup kita saling menghina. Tak boleh kita menghina orang lain. Dan kita itu juga jangan menghina mereka. Itu caranya. Cara yang paling baik kan. Dino kan yang karu tu jadi kon abu-abunya. Kedua-duanya mengikutnya karu. Anak krim-krim anak umpum lah.
Ya, jadi ikut Johor nama tanah ya. Bunyaka itambung dalam turah-turah tinggi. Mundurlah. Jadi Ya, jom ya.